janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, dapat sekarang Yesus tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Kau Tuhan penuh kuasa, Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup berikan keadaanku dalam tanganmu, seluruh yang goyang selamanya. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu. Sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku akan goyang. Maju atas kasarnya, kita buat ini sebentar, salahkan tipu dadanya, dengan kuasa namanya. Kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Memuliakan Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya.
jiwa Tuhan yang berdatang bersama-sama, boleh beribadah, boleh berkongsi di tempat ini Tuhan. Satu komunitas Tuhan, ada persaudaraan yang intim, yang baik dengan Tuhan. Terpujilah nama Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan Amin. Pertama kali ini saya ikut gereja, belum pernah saya kesaksian, baru ini saya tentang kebaikan Tuhan pada hari ini. Amin. Ketika saya sedang berpikir main sama suami saya, anak saya Rika pulang sekolah, mama, ada apa kak? Motor yang mana? Motor di bengkel. Kenapa kak? Nggak nyaring katanya. Aduh, motor dari bengkel bisa bayar gede, duit dari mana kita kak? Saya gitu. Tuhan dari mana? Semakin saya dekat sama Tuhan, semakin banyak permasalahan, pergumulan dalam hidup saya katanya. Saya terus berdoa, bagaimana ini Tuhan? Saya percaya keajaiban itu pasti nyata dalam hidup kami. Engkau memberikan cobaan tidak mungkin di luar kebatasan kami. Kami terus percaya Tuhan. Kasih Tuhan atas kebaikan hari ini Tuhan. Ajaib-ajaib nyata dalam hidup kami. Terima kasih. Maka dari itu semua, kalau kita punya permasalahan pergumulan dalam hidup, saya berharap terus kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Walaupun pada anak-anak kami sangat mengecewakan, tapi pada Tuhan tidak akan mengecewakan. Amin. Jadi memang kalau Tuhan memang cobaannya ada, cuman kan dikuatir sama Kudus. Ya, saya selama ini ya puji Tuhan. Di dalam saya kerja ada 2 kerjaan. Dua kerjaan. Mantap, double job dong. Waktu ya saya juga banyak terima kasih. Saya sering berdoa, ya, sering bawa pujian terus, menyenangkan hati Tuhan. Sudah melepas merokok juga. Sudah melepas merokok. Bener nih. Ya hampir sebulan lebih lah. Waduh, Ya, sebulan lebih. luar biasa. Saya kalau bersaksikan di stempel sama Tuhan. Iya, benar. Hah? Betul. Ya, Betul. Ya, jadi kita bersaksi itu ya kita sungguh-sungguh. Kalau percaya, jadi percaya. Karena kita sering berdoa, sering mau puji-pujian doang. Udah. Ya menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus tetap ada di hati kita. Amin. Tiap kita melangkah juga ini kita nggak lupa sama Tuhan. Saya ngitin kompor ya. Kok sekiranya kompor saya gasnya patah. Itu bisa gimana? Bisa dia angin hiup ayam. Patah Cik itu. Ya Tuhan, kata saya mana duit kagak ada, kata saya mau udah saya mau bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih berikan kekuatan sama saya. Terima kasih. terus dia berharap kepada Tuhan. Tuhan berikan dia hikmat, mengenal akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Pertajamkan kedua telinga ini Tuhan, untuk mendengar suara-suara Tuhan. Hatinya penuh. Dan juga Engkau tahu Tuhan kerinduan hamba-Mu ini. Biarlah Engkau yang Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Lain Bapa, kami saling dikuatkan Tuhan, kami saling diteguhkan Tuhan. Dan saatnya Kau berfirman Tuhan, kalau Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, baik Roh Kudus, setiap pribadi kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Kami siap Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, saya nggak makan sih. Isinya mendengar suara Tuhan berarti berdiam diri atau tenang dan memberi kesempatan bagi Allah untuk mengungkapkan hatinya kepada manusia. Nah, setiap kita pasti rindu mendengar suara Tuhan. Nah, suara suami aja setiap hari kita rindu mendengarin semua keluh kesahnya dia, menceritakan apa yang menjadi masalahnya dia setiap hari, ya. Semuanya kita pelajari, ya. Nah, jadi kalau kepingin mendengar suara Tuhan, yang pertama yang harus kita siapkan adalah tenang, fokus. Kalau mau datang ke hadapan Tuhan, kita fokus, menyediakan waktu yang tepat, ya, memberikan kesiapan hati,
Jangan ada rasa panik, jangan ada rasa khawatir, jangan ada rasa yang aneh-aneh, jangan ada rasa toksik-toksik, supaya enggak menjadi penghalang pada saat kita mau mempersiapkan Tuhan berbicara. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biasanya kalau Tuhan ingin berbicara itu seperti kita buka di Yohanes 10 ayat 3 dan 4. Domba yang telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suara. Ya. Amin. Nah, jadi setiap kita itu Tuhan rindu, setiap kita semua ini bisa mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu bukan orang-orang tertentu, misalnya bukan buat pendeta-pendeta aja yang bisa dengar suara Tuhan, bukan untuk pendoa siapa aja yang bisa mendengar suara Tuhan. Itu nggak boleh. Ya. Jadi mendengar suara Tuhan itu khusus buat kita yang udah lahir baru. Kita lahir baru semua udah ya, udah dibaptis ya, udah dimeteraikan, udah disahkan. Tapi karena manusia itu jatuh dalam dosa, jadi hubungan komunikasi kita itu mulai rada renggang sedikit. Tetapi sejak Tuhan Allah memberi kesempatan kepada Adam, waktu itu Tuhan berbicara melalui suara audible. Audible maksudnya ngerti ya? Maksudnya berbicara langsung, dengar langsung. Waktu zaman dulu, waktu zamannya Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan juga masih berbicara melalui suara audible sampai saat ini. Nah, jadi Bapak Ibu percaya dan yakin. Mungkin Bapak Ibu nanti ada yang mau bersaksi ya, siapa sih yang pernah mendengar suara Tuhan secara audible ya, ya termasuk saya juga nanti ya, termasuk Pak Immanuel atau siapa sini misalnya. Kadang-kadang kan yang bisa mendengar secara audible itu kadang-kadang orang-orang khusus ya, seperti pendoa syafaat atau kita yang kadang-kadang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan ya, cara kembali setiap pribadi kita masing-masing. Nah, jadi kita waktu itu dilatih bagaimana kita bisa peka mendengar suara Tuhan. Karena kalau di goa itu kan nggak ada suara-suara ya Bapak Ibu ya, benar nggak? Nah, yang pernah pergi ke goa di Depok ya, di Cirebon khusus ya. Ya, gua doa itu maksudnya. Ya, jadi suatu saat nanti kita perlu juga ya Pak ya, untuk kita melatih di mana kita itu bisa mendengar suara Tuhan. Nah, terus kita buka di belakangnya itu ya. Bagaimana cara Tuhan berbicara kepada umatnya? Ya, Tuhan dapat berbicara dengan umatnya dengan berbagai cara, yaitu satu, melalui suara yang tidak dapat didengar langsung, audible voice. Ya, contohnya di 1 Samuel 3 ayat 1 dan 10. Ya, ini mengenai Samuel. Ya, waktu itu di mana Samuel itu tinggal bersama-sama dengan Imam Eli. 3 kali Tuhan berbicara, tetapi disangkanya itu yang berbicara Imam Eli. Ya, Pak Gobang mungkin udah tahu ceritanya ya Pak ya. Nah, jadi waktu itu Tuhan berbicara, Samuel, Samuel. Terus waktu dia dengar begitu, dia menghampiri Imam Eli. Bapak memanggil saya? Enggak. Padahal yang memanggil itu bukan Imam Eli. Yang memanggil itu siapa? Allah. Tuhan. Tapi Samuel ini karena dia masih anak-anak, masih polos, dipikir Imam Eli yang manggil. Kedua kalinya Tuhan berbicara, Samuel, Samuel. Dia datang ke Imam Eli bilang apa? Bapak panggil saya? Enggak, saya kagak manggil. Terus ketiga kalinya dia ngomong lagi, Samuel, Samuel. Datang lagi ke Imam Eli sampai 3 kalinya. Nah, terus ternyata Imam Eli baru peka, oh itu ternyata suara Tuhan. Karena di situ tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang lain, tidak ada suara-suara lain. Ternyata Imam Eli diberi kepekaan itu Tuhan berbicara. Nah, terus waktu Samuel dipanggil lagi, lain kali kalau seadanya ada yang manggil kamu, jawab aja, ya Tuhan, berbicaralah. Nah, jadi mempersilakan Tuhan berbicara. Jangan kita membatasi. Tuhan kalau bicara, bicaralah Tuhan. Jangan ditahan-tahan. Supaya saya itu tahu ya istilahnya rencana Tuhan itu untuk kehidupan saya selanjutnya tuh apa. Kadang-kadang kan kita suka membatasi Tuhan. Itu mah suara sama-sama gitu. Nggak apa-apa. Tapi kan nanti kan kita tahu ke depan rencana itu seperti apa. Ya, kadang-kadang suara Tuhan itu bisa melalui keadaan, melalui situasi,
melalui masalah yang Tuhan izinkan. Contoh waktu COVID orang pada stres. Nggak ada sini yang nggak luput dari stres. Nggak ada di sini orang yang nggak luput dari masalah. Punya masalah sedikit aja kita kadang-kadang putus asa. Aduh Tuhan, belum selesai masalah satu, udah ada lagi datang lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Tetapi dengan kondisi situasi, dengan kondisi masalah yang terjadi, memang itu Tuhan sudah merancangkan bahwa kita itu akan naik level. Seperti tadi Bu Lili bilang ya. Nah jadi Tuhan itu berbicara melalui keadaan, melalui masalah-masalah yang terjadi, supaya kita tuh mengerti, oh Tuhan maunya seperti ini, oh di balik masalah ini ternyata mata rohani saya dibukakan, oh maunya Tuhan tuh seperti begini ya, oh seperti kayak saya kadang-kadang sakit, orang suka kerja. Terus pas giliran sakit, di situ saya bisa mendengar suara Tuhan. Nah jadi kadang-kadang Tuhan sudah merencanakan hal-hal yang baik walaupun sepertinya sakit, tetapi itu mendatangkan damai sejahtera. Amin. Itu mendatangkan sukacita buat saya. Ya, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, jadi setiap masalah yang terjadi jangan katakan Tuhan kok begini ya, hidup saya kok seperti begini ya. Nah, itu cara Tuhan berbicara supaya kita tuh nanti ke depannya itu tahu bahwa rencana Tuhan itu semua mendatangkan kebaikan. Rencana Tuhan itu bukan mendatangkan malapetaka atau yang hal-hal yang kecil. Bagi setiap sakit itu saya bisa melihat bahwa dengan adanya saya mengalami sakit, saya bisa melihat kerja Tuhan itu terjadi. Nah, jadi kita harus berpikir hal-hal yang baik, bahwa Tuhan itu mendatangkan sukacita. Walaupun saya sakit, walaupun saya harus mengalami hal-hal sepertinya buruk, tetapi itu suara Tuhan, ya. Melalui Tuhan itu berbicara melalui suara hati nurani, melalui hati nurani yang paling kecil. Ayatnya nanti bisa dibuka ya, di Mazmur 10 ayat 7. Harus ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, ya. Jadi melalui firman Tuhan yang sering kita baca, kadang rutin. Ada yang dari Kejadian sampai Wahyu, ada yang dari Matius sampai Wahyu, atau menurut saudara itu dari mana aja ya. Yang penting intinya setiap hari kita ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, ya. Melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tujuannya semua ada di ayatnya 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, suara Tuhan itu bisa melalui kehadiran malaikat. Ya, jadi Tuhan utus beberapa malaikat, di mana tokoh-tokohnya itu ada di Filipus, seperti Petrus, seperti Gideon, seperti Saulus, ya. Jadi waktu itu Tuhan menampakkan lewat malaikat tersebut supaya kita itu tahu pesan-pesan malaikat, ya, melalui nabi-nabi Tuhan, ya. Melalui nabi-nabi Tuhan biasanya ini nabi-nabi Tuhan itu kalau seperti sekarang itu namanya profetik karunia. Bagaimana kita bisa tahu tentang rahasia-rahasia kebenaran Tuhan yang harus kita persiapkan, ya. Nah, jadi setiap kita ini akan diperlengkapi masing-masing dengan karunia-karunia yang satu persatu. Nah, setiap kita itu pasti memiliki karunia-karunia ya, minimal itu satu, lebih dari satu, ya suatu anugerah. Ya, begini nih, setiap momen itu jangan dilewatkan, karena momen-momen seperti ini kita nih saling menguatkan satu sama lain, ya. Karena kita kumpul-kumpul di sini bukan sekedar mengisi kekosongan, tetapi kita harus menjadikan gaya hidup bahwa setiap persekutuan, bahwa setiap perkumpulan orang percaya itu nanti akan menghasilkan suatu perkembangan, di mana setiap kita itu boleh mengerti bahwa visi-visi kita itu akan tergenapi satu-satu, ya. Perbedaan suara Tuhan dan suara iblis. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah ya. Kalau suara iblis itu kadang-kadang tipenya kadang-kadang membuat kita tuh jadi hakim. Misalnya gini, aduh saya kok begini aja ya, aduh saya kok nggak bisa ya seperti dia, aduh
saya masih kurang ini kurang itu ya. Nah itu suara-suara iblis gitu ya. Nah jadi kalau kita mau mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus, itu nanti kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah jadi dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan itu adalah suatu anugerah Tuhan, di mana Tuhan akan memberikan suatu kemenangan, di mana Tuhan tuh akan memberikan kita suatu mujizat setiap hari ya. Kita singkat aja. Halangan-halangan yang membuat kita tuh tidak bisa mendengar suara Tuhan. Nah, satu, karena tidak mau mendengar, meluangkan waktu, ya, jangan terlalu sibuk, boleh sibuk, tapi jangan sama sekali, ya Bapak Ibu ya. Terus halangan-halangan yang poin kedua, tidak percaya, ya tidak percaya. Itu ayatnya ada di 2 Korintus. Terus ada dosa yang harus dibereskan. Nah, jadi jangan dianggap remeh kalau ada dosa yang belum diselesaikan. Selesaikan secepatnya biar nanti bisa mendengar suara Tuhan. Ya karena itu penghalang ya. Tidak taat. Ya, tidak taat pun kadang-kadang itu yang menjadi penghalang kita untuk tidak bisa mendengar suara Tuhan. Nah, jadi jangan anggap remeh semua ini ya. Nah, terus kepahitan, sukar atau sulit mengampuni orang. Ini penghalang kita yang membuat kita tuh tidak bisa mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang memang setiap hari ya kita harus introspeksi diri kita. Kadang menurut kita baik, tapi belum tentu ukuran Tuhan itu baik. Nah jadi makanya setiap hari kita harus dekat punya hubungan sama Tuhan. Nah jadi kalau ada renungan itu di grup yang saya kirim, itu dipelajari Bapak Ibu, itu juga suara Tuhan. Jadi ada waktu-waktu tersendiri memang Bapak Ibu bisa baca firman Tuhan, tapi ada kayak sambilan di grup itu juga harus dimengerti ya, karena orang membuat renungan itu enggak gampang, susah, butuh pergumulan, cari ayat di mana, nanti penjelasannya seperti apa, bagaimana ya supaya kita itu bisa saling membantu, supaya pada saat kita membaca renungan itu kena buat diri kita, supaya kita itu begini ya maksud Tuhan gitu ya. Bapak Ibu ya, memberikan waktu rutin setiap hari untuk Tuhan di dalam doa, menjaga hidup kekudusan. Jadi Tuhan itu sebenarnya ingin kita itu dia kasih solusi buat kita. Kita mengundang Roh Kudus akan pakai. Itu di luar, sistemnya di luar tubuh kita. Beda sama yang dia tinggal di dalam tubuh kita. Nah, tinggal dalam tubuh kita itu adalah orang-orang yang memang sudah mematikan keinginan dagingnya. Dia sudah matikan dalam dirinya keinginan daging, artinya dia udah pelepasan. Dia udah 100% lah di dalam Tuhan. Bahwa Roh Kudus itu kalau sudah masuk di dalam kita, itu kita nggak bisa, kita stres sendiri Pak. Kenapa? Pagi-pagi Roh Kudus tegur kita, hari ini nilaimu 0. Padahal belum sore kan? Ya kan? Tuhan bilang, kamu doain orang itu, tapi kita bilang jangan. Itu dia bilang 0, nilaimu 0 hari ini. Jadi orang kalau sudah dipenuhi Roh Kudus itu seperti itu. Jadi kita kadang-kadang stres sendiri. Gitu. Sebagai manusia, karena ikutin Tuhan itu tidak segampang yang kita bayangkan. Doain orang satu orang, saya punya kesaksian lagi, ada orang muda ya dulu tetangga kontrakan kita ribut mengenai air ya. dia sakit udahlah, anaknya bilang kita bisa memperbedakan mana yang baik dan jahat dulu. Kalau kita tidak tahu, tidak bisa memperbedakan antara baik dan jahat, ya mungkin itu sulit juga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita harus pisahkan dulu. Kalau yang baik orangnya, saya dapat ini begitu. Kalau saya baca, ini terutamanya kita kalau mau dengar suara Tuhan, kita harus seringkali kita duduk di bawah kaki Tuhan. Yaitu dikatakan menyembah, berdoa, membaca firman Tuhan, itu yang paling pertama kita lakukan. Kita selalu berharap dan selalu dekat kepada Tuhan.
walaupun kita dekat Tuhan bukannya semua persoalan selesai yang disampaikan itu. Jadi ya, kok banyak persoalan sih selama dekat Tuhan? Itu kita diproses, ya, pemurnian diproses. Apakah kita mau bertahan nggak? Oh banyak masalah, udahlah saya pusing. Jangan, itu terus masuk. Percaya, Tuhan tolong. Iblis tidak senang anak-anak Tuhan, ya, yang tinggalkan dia, ya, kemudian datang kepada Tuhan. Dia nggak senang. Dia akan berusaha menarik kita lagi. Bagaimana caranya? Persoalan. Tetapi percayalah, ya, apa yang kita hadapi itu pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa. Contoh, Eli katakan, oh ternyata hanya 60.000, pikirkan ratusan ribu, berapa duit ya kan gitu. Ternyata sesuai kemampuan kita. Kita tahu tidak, waduh nggak sampai 300, 400, tetapi pas kok ada hari ini. Itulah mujizat Tuhan. Seringkali kita nggak bersyukur, selalu menyalahkan keadaan Tuhan. Tetap bersyukurkah kita masih bisa bertahan hidup ini, dan percayalah, bukan hidup ini di dunia saja, tetapi ada kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan setelah kita mati. Tuhan, biarlah juga gereja sidang jemaat Allah ini juga menjadi berkat buat untuk mendengarkan suara Roh Kudus, suaramu Bapa, untuk menuruti kebenaran firman dan melakukannya Bapa di sini. Berkati gembala sidang tempat ini, semua staf yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati anak-anak kasih dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menjaga.